Kembali sampai Indonesia Malam, saudara, saya ingin menanyakan apa yang dikhawatirkan oleh Prof. Nidom terkait dengan dari mana penularan asal, kemudian kemana saja kemungkinan. Informasi yang penting diketahui masyarakat siapapun untuk mengetahui bahwa ada kewaspadaan yang harus dimiliki dari informasi yang diberikan oleh pemerintah yang saat ini tidak diberikan oleh pemerintah. Tapi menurut Prof. Nidom, pemerintah hanya mencatat hari ini 2, besok 4, besok 6, lalu kemudian hari ini 19 total. Menkominfo, Bung Joni Plate, silakan. Iya, jadi begini Mas Aiman ya, saya bukan dokter ya. Saya bukan yang membidangi medis ya. Tetapi kalau mendengar apa yang disampaikan Profesor Hairil Anwar tadi sampaikan, maka sangat tepat kalau itu disampaikan kepada Kementerian Kesehatan. Dan itu dibicarakan di antara para ahli untuk menyampaikan protokol apa yang perlu dilakukan ya di Kementerian Kesehatan terkait dengan masalah medis. Apalagi kalau dikaitkan dengan laboratorium ya, research ya. Maka sisi pandang riset dan laboratorium tentu ada tahapannya dalam rangka mencari ya cara penyembuhan virus ini. Itu juga dibicarakan di tempatnya. Tapi disampaikan di sini kan nggak ada masalah. Publik nggak ada masalahnya. Tapi di ruang publik yang menjadi urgent sekarang ini adalah apa? Adalah bagaimana kita transmisikan kepada masyarakat agar masyarakat tahu bagaimana menjaga dirinya dan tidak memperlebar dan memperluas penyebaran virus. Itu lebih penting. Sedangkan teknis medisnya silakan dibicarakan dan diperdebatkan bersama para ahlinya. Yang dibutuhkan keluar adalah protokol medis. Nah kalau bisa Profesor Hairil Anwar tadi sudah menyampaikan apa yang menjadi concernnya sebagai maguru disampaikan dan keluar melalui satu protokol medis yang harus diikuti oleh masyarakat. Ya, what matter is masyarakat tahu menjaga dirinya agar terhindar atau bisa memastikan dia tidak tertular. Ya, dari virus ini. Ini Satu. Yang kedua adalah oleh Prof. begini. Nidom terkait dengan apa yang harus dilakukan pemerintah. Saya selesaikan. Silakan. Yang kedua adalah apa? Kalau dari biologi molekuler ya yang berhubungan dengan laboratorium, berbicaralah sesama para periset itu untuk segera menemukan ya cara atau obat apa yang bisa digunakan untuk kepentingan penyembuhan dari virus ini. Itu yang penting, itu tupoksi. Saya mendengar kalau simptom yang terkait dengan COVID-19 ini berubah, bahkan berpotensi asimptomatis. Nah kalau itu terjadi, itu pekerjaan para ahli. Dia untuk menemukan caranya dan menyampaikan pada masyarakat protokol yang harus dilakukan oleh masyarakat. Saya balik pertanyaannya. Jangan-jangan para ahli menyatakan seperti ini karena pemerintah belum mengajak para ahli untuk kemudian sama-sama. Ada peneliti akademisi, pihak manapun yang memiliki kompetensi penanganan virus corona, saya jawab itu. Belum diajak. Langsung saya jawab itu. Pada saat Ibu Pertiwi memanggil kita, jangan tunggu pemerintah tanya. Siapa saja yang punya keahlian terkait bidang ini, silakan datang ke tempatnya masing-masing. Kalau kesehatan, ke Kementerian Kesehatan, komunikasi datang ke saya, ya terkait dengan pendidikan datang ke Mas Nadiem, terkait dengan transportasi dan perhubungan datang ke Mas Budi Karya. Ini tugas kita sebagai bangsa secara keseluruhan untuk bahu-membahu memastikan Indonesia mempunyai satu perisai yang kuat, ya, untuk menghindari penyebaran lebih lanjut dari COVID-19 di Indonesia terhadap WNI dan di luar negeri terhadap WNI yang berada di luar negeri. Prof. Nidom, Anda ditantang untuk kemudian datang dong ke pemerintah. Anda punya keahlian di bidang kesehatan, biologi molekuler, datang ke Kementerian Kesehatan untuk kemudian membantu pemerintah terkait virus corona. Apa tanggapan Anda? Indonesia menghadapi wabah itu tidak kali ini saja. Yang paling parah itu adalah pada waktu wabah flu burung. Pada saat itu pemerintah tanggap sekali segera membuat Komisi Nasional Flu Burung. Saat ini untuk wabah ini kami sudah mengusulkan agar segera dibentuk Komnas, Komisi Nasional. Di situ tempat wadah semua komponen, baik itu para ahli maupun interkementerian, sehingga bisa diskusikan apa yang sebaiknya menghadapi virus ini. Masyarakat diminta waspada, sementara virus itu tidak dilihat oleh masyarakat. Bagaimana bisa mengimajinasikan virus itu oleh masyarakat tanpa kita memberikan
sesuatu guidance. Dari 19 itu kalau dianalisis bisa saja ada 2 kelompok atau 3 kelompok dari kelompok virus itu. Oke, apa saja? Kemudian dilakukan bagaimana ini dan sebagainya. Apa Jadi analis apa yang Anda? Apa disampaikan analis oleh Anda yang kemudian Bapak Anda sampaikan bahwa jangan-jangan ini ada tingkat bahaya yang belum diinformasikan dan bermanfaat bagi publik, bagi masyarakat? Ya, saya menengarai ada riset yang terakhir dilakukan di Cina bahwa virus ini lebih mengarah kepada pneumonia yang sangat berat yang mirip dengan kasus HIV/AIDS. Oke. Itu yang harus ditengarai. Kalau selama ini angka kematian adalah 2-3%, oke, bahwa itu mungkin golongan virus ini masih low patogenik. Tetapi penelitian terakhir yang seminggu yang lalu saya baca di Wuhan oleh salah satu universitas di RRC itu menemukan virus corona ini yang bisa menimbulkan infeksi yang melebihi HIV/AIDS di paru-paru. Ini adalah suatu hal yang sangat miris untuk kita hadapi. Oleh karena itu kajian terhadap virus itu tidak sekedar identifikasi, tetapi karakter virus ini sangat penting. Dan itu perlu disampaikan oleh pemerintah. Terakhir, apa yang kemudian bisa Anda sampaikan? Anda ditantang untuk kemudian, ayo dong datang ke Kemenkes. Jangan menyerah, bantu negara. Ibu Pertiwi memanggil. Nah, sekarang pemerintah saya tantang, bentuklah komisi nasional. Kami pasti akan masuk ke sana. Bentuk komisi nasional baru akan masuk ke Karena sana. di situ akan terdiri macam-macam. Tanpa komisi nasional apa yang terjadi, Prof. Perguruan tinggi Kenapa? Tanpa komisi nasional tidak bisa? Loh, seharusnya pemerintah yang memberikan inisiatif, membuat inisiatif untuk membentuk komisi nasional. Pada waktu komisi nasional flu burung itu sudah semua contingency plan itu sudah dibuat sampai kita itu bisa membuat ukuran berapa kuburan yang harus disediakan, siapa yang mati terakhir kala itu sampai sebegitunya dan itu sudah tersedia di Baik, nanti saya akan berikan kesempatan kepada Menkominfo. Terakhir kepada Anda. Jadi sampai saat ini Anda sebagai peneliti dan juga peneliti lainnya belum merasa diajak oleh pemerintah karena belum ada wadahnya. Komnas belum ada. Ya, saya baru diajak oleh Kompas saja. Oke, baik. Terima kasih Prof. Chairul Anwar Nidom, ahli biologi molekuler yang juga menangani terkait dengan virus corona ini, mengetahui banyak dari Universitas Erlangga di Surabaya, Jawa Timur. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan Pak Menkominfo untuk menjawab. Jadi begini ya, kita kalau semua hal pendekatannya birokratis, organisasi, akibatnya kita akan terlambat ya. Pada saat dimana kita menghadapi hal-hal yang secara khusus seperti ini, maka langkah cepat itu penting diambil ya. Kalau dibutuhkan organisasi Komnas atau apapun namanya, saya mengetahui pemerintah sedang menyiapkan satuan tugas terpadu gitu. Tetapi kita tidak menunggu terbentuknya satuan tugas terpadu itu, ya Satgas atau apapun namanya. Pekerjaan ini harus segera dilakukan. Dan siapa saja yang mengetahui ini memberikan kontribusinya. Bukan mencari alasan tunggu organisasi ini nanti nama saya tidak ada di dalam organisasi. Dan menyerahkan hanya kepada yang di dalam organisasi. Saya kira waktunya ini kita semua bergandengan tangan untuk mengatasi masalah ini. Ada atau tidak ada di dalam organisasi, ada atau tidak ada organisasi, kita semua terpanggil. Dan terkait organisasi itu ya kalau dulu sudah ada Impres 4 tahun 2019, ada itu. Dan itu bisa aktivasi. Tapi Presiden inginkan yang lebih spesifik terkait dengan corona. Karena apa? Implikasi corona ini ternyata luar biasa sekali. Apa? Dia tidak saja masalah medis, tetapi masalah non medis sudah begitu luar biasanya. Sekarang ini berita terkait dengan COVID-19 jauh lebih heboh dibandingkan COVID-19 itu sendiri. Implikasi terhadap berbagai sektor kehidupan bernegara dan berbangsa terdampak. Apakah itu sektor perekonomian harus kita hitung dengan baik. Dari downside risk global ekonomi yang memberikan dampak pada ekonomi nasional kita, implikasi lanjutannya terhadap hukum, terhadap pertahanan keamanan, Kamtipmas, terhadap politik dan seterusnya begitu luasnya. Pemerintah tidak semata-mata ngomong soal biomolekuler, tapi melihat secara komprehensif seluruhnya dan menanganinya ya di dalam protokol-protokol yang terukur. Kalau memang nanti Presiden menerbitkan ya satu apakah Impres ya yang menunjuk satu badan satuan tugas secara khusus itu melengkapi langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah dalam koordinasinya. Jadi Presiden atau nanti pemerintah akan membuat badan khusus yang di mana
peneliti, para ahli juga akan ikut Saya sana. tidak bilang badan dia. Pemerintah saat ini menangani sebagaimana tersedianya instrumen negara dan lembaga negara yang ada ya untuk mencegah perluasan Ya. penyebaran virus ini di dalam negeri dan WNI di luar negeri ya. Namun apabila dibutuhkan satu langkah percepatan penanganan ya, maka bisa saja dibentuk satuan tugas. Artinya belum pasti, Tapi Pak jangan Menkominfo. tergantung semuanya kepada pendekatan yang birokratis, pendekatan organisasi. Sekarang Ibu Pertiwi memanggil. Dan pemerintah menjadi... Iya. Kita sebagai bangsa dan negara menjawab panggilan Ibu Pertiwi. Baik pemerintah maupun komponen negara lainnya. Saya sepakat Termasuk di situ. rakyat dan para ahli. Termasuk juga Dalamnya. pemerintah menjadi leading sektor atau pimpinan utama yang kemudian melakukan ini semua. Termasuk juga ada masukan, tentu ini harus Termasuk saya ikut ambil bagian di dalamnya. dikaitkan dengan apa yang kemudian harus dilakukan ke depan. Baik, terima kasih. Nanti Pak Menkominfo masih akan bersama saya terkait dengan kasus yang lain. Ada seorang anak ya yang berada di Jakarta yang kemudian melakukan tindak pidana yang bisa dikatakan luar biasa. Terima kasih Prof. Hairul Anwar Nidom yang memberikan informasi dan juga masukan terkait dengan penanganan virus corona. Semoga apa yang diharapkan bisa kita lihat bersama dan para ahli peneliti juga bisa bersama-sama bahu-membahu menjawab panggilan Ibu Pertiwi.